Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di channel Goong Prasasti. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak kembali kepada rekan-rekan untuk kembali berlatih vokal. Kalau dalam channel sebelumnya, dalam video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana membedakan dangdut, pop, dan Sunda. Dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berlatih vokal agar nanti pada saat rekan-rekan menyanyi itu menjadi lebih kalau yang saya rasakan itu lebih enak menyanyinya, lebih rileks tentunya, dan lebih menghayati ya tentunya. Jadi yang paling dasar itu dalam vokal ketika kita akan menyanyi adalah bagaimana cara kita mengambil nafas dan bagaimana cara kita mengeluarkan suara ya tentunya. Dan kali ini yang akan saya terangkan adalah tentunya dalam teknik olah vokal Sunda ya, bukan ya olah vokal pop atau dangdut, karena di channel-channel yang lain pun pasti banyak yang membahas. Hanya untuk vokal Sunda saya akan fokus di Sunda saja ya. Kali ini bila rekan-rekan ingin supaya suaranya lebih lantang dan lebih keras, tentunya harus tahu di mana cara kita mengambil nafas. Untuk yang pertama, baik saya perlihatkan kembali perut saya yang lumayan lebar ini ya. Oke. Dalam pernapasan yang harus rekan-rekan fokuskan adalah bagaimana cara mengambil nafas di diafragma. Diafragma itu ini antara perut dan dada. Jadi ketika nanti menarik nafas, ini yang mengembang sampai penuh. Buang sampai habis. Tarik nafas kembali. Oke. Kunci di sini tahan beberapa detik baru dikeluarkan. Oke. Itu yang pertama, bagaimana cara kita mengambil nafas terlebih dahulu. Karena apa? Apabila kita nanti mengambil nafas di dada, suara kita akan cepat habis, nafas kita juga akan cepat habis juga ya. Dan tadi sudah saya bahas sebelumnya, kalau kita menarik nafas di dada, pasti pundak kita akan naik. Tapi kalau di perut, kita hanya rileks, tidak terlihat seperti menarik nafas gitu. Hanya perut saja yang mengeras. Buang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Oke, itu yang pertama. Bagaimana cara kita menarik nafas, dan selanjutnya akan saya terangkan kembali teknik yang lainnya. Bagaimana cara membuka vokal kita agar lebih terdengar bulat ya. Jangan wajah saya saja yang bulat, tapi suara juga harus bulat, jelas artikulasinya. Oke. Yang pertama, ketika kita tarik nafas, yang harus teman-teman lakukan adalah seperti ini. Tarik nafas. Tahan. Cari posisi di sini yang sakit. Ketika sudah terasa sakit, kunci di situ. Artinya nafas di sini dikunci untuk membuka range vokal pernapasan di sini ya, volume udara di sini. Oke, buang, tarik nafas, ganti, sama sebelah sini pun, keluarkan, tarik nafas, tahan, keluarkan, tarik nafas, tahan. Oke, keluarkan. Lalu buang nafas, buang. Ini harus satu nafas ya, buang. Tarik nafas. Busungkan dadanya, luruskan dirinya sampai ini terasa agak sakit. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas kembali.
tahan, keluarkan. Oke, itu teman-teman lakukan 3 kali saja ya. Setelah itu baiknya yang tadi itu dilakukan pada saat kita bangun tidur tentunya ya. Bangun tidur baru kita olah vokal, itu yang harus dilakukan secara terus menerus. Insya Allah 1 minggu 2 minggu akan terasa hasilnya ya. Dan selanjutnya setelah tadi kita membuka ruang udara di sini, maksudnya tadi ruang udara, saya lupa ruang udara ya. Sekarang kita belajar untuk membuka artikulasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini dijepit, coba seperti ini. Lalu teman-teman keluar, kalau seperti ini lebih mudah ya. Itu lebih mudah. Tapi kalau di sini ini agak susah karena ininya harus bergetar bibirnya. Oke? Oke, lakukan berulang-ulang sampai perut yang bagian bawah ini terasa panas ya, terasa pegal. Setelah itu lakukan 2 atau 3 kali, 3 kali ulang ya. Dan selanjutnya setelah itu baru teman-teman coba untuk membuka mulutnya dan menjulurkan lidah ya, seperti ini. Oke, itu dilakukan. Sebenarnya kalau saya sampai agak mual, sampai mau muntah juga ya. Karena nanti dahak-dahaknya akan keluar juga, dan itu fungsinya untuk membersihkan dahak juga ya. Itu lakukan setiap pagi ketika bangun tidur. Fungsi latihan vokal ini untuk apa? Untuk membuka resonansi udara juga tentunya, dan tak lupa untuk supaya pernapasan kita lebih lancar juga. Bagaimana cara kita menarik nafas itu jadi lebih enak gitu kita pada saat menyanyi ya. Dan selanjutnya yang paling dasar dalam teknik olah vokal ini adalah kita belajar ornamen Sunda. Kalau di dangdut sudah dibilang tadi ada cengkok. Di Sunda itu ada beberapa teknik berbeda-beda ya. Yang pertama nanti ada teknik dari tembang, ada teknik dari sinden, dari dalang juga beda. Mengambil suaranya itu akan berbeda-beda. Nah ini saya ambil dari tembang dulu. Kita coba satu teknik dari tembang Sunda Cianjuran, yaitu riak. Riak itu vibra, kalau di Indonesianya, di popnya bisa disebut vibra juga. Kalau vibra pop tadi sudah saya bahas. Itu dalam teknik tembang Sunda disebut riak, karena seperti riak air yang tenang, kita sentuh pasti ada riak air atau berombak-ombak ya. Oke, cara menyuarakan suara riak seperti ini. Kenapa harus bulat? Karena memang warna tembang Sunda itu suara khasnya itu dari, kalau laki-laki itu suaranya harus besar ya. Kok seperti apa? Tidak disebut dibuat-buat juga, tapi memang untuk menyanyikannya seperti itu. Kita contoh ambil satu lagu ya. Pajajaran keringat. Jadi suara laki-laki itu harus terlihat gagah, terdengar, bukan terlihat ya, kalau suara terdengar gagah, maka untuk warna suaranya itu harus besar gitu. Karena laki-laki harus bisa mengejar nada-nada rendah, nada tinggi pun harus bisa gitu. Tapi kalau di Sunda ciri khasnya itu antara suara laki-laki dan perempuan itu biasanya menurut suara
menurunkan suara suling. Misalkan sulingnya surupan 52, berarti vokalnya mengikuti suling dengan surupan 52 tersebut gitu. Maka dalam tembang, apabila kita ingin belajar tembang, itu biasanya surupannya 58 atau 60, artinya itu rendah ya. Suaranya harus bisa suara rendah dan vokal pun akan terdengar lebih besar gitu ya. Oke, itu saja saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa tonton terus channel Goong Prasasti dan tak lupa like dan subscribe ya kalau channel ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.